Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta atas perkenannya. Hingga alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantauan Online. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada seorang nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang telah kita nantikan syafaatnya yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Jenderal Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Ustadz siapa? Taufik Saiman. Oh, maaf Ustadz. Aduh, iya. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Jenderal Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Taufik Saiman yang mengisi materi pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, keempat maufidah hasanah oleh Ustadz Muhammad Taufik Saiman dengan tema Etika orang beriman. Hadis ke-15. Maaf. Dengan tema apa? Hadis ke-15. Oh, hadis ke-15. Maaf, Ustaz, ini tadi ya. Masya Allah. Dengan tema berkata baik, memuliakan tamu, dan adab bertetangga. Ya. Untuk acara yang kelima, tanya jawab, keenam doa dan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita kepada Mbak Aning. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha
Wallahu dzul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabaddalil kufri bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menjadikan pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya, serta dapat menjadikan penentram hati, syafa'ah dan cahaya buat kita semua. Acara ketiga, sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong dengan tema-tema dengan teman-teman sekalian. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui TV dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like, fan, page VB Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Selanjutnya acara keempat yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taufik Saiman dengan tema hadis 15 berkata baik, muliakan tamu dan adab bertetangga. Kepada Ustadz Muhammad Taufik Saiman kami persilahkan. Materi dulu apa tausiah dulu? Ya tahu. Sosialisasi dulu apa materi dulu? Ya, sosialisasi dulu. Sosialisasi kan sudah, Ustaz. Oh, sudah. Sudah, langsung aja Ustaz isi tausiah. Oh, langsung materi ya? Iya, monggo. Oke. Boleh izin dijadikan saya host, mau kirim ini PowerPoint? Mau saya share screen PowerPoint? Sudah ya, dijadikan host. Oke. Oke. Kelihatan ya screen-nya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul karim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengurus DD Hongkong yang kami hormati, para pengurus majelis taklim, hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami muliakan. Merupakan suatu kehormatan buat saya bisa bersilaturahim, bisa saling memberikan, saling sharing, tausiah pada kesempatan berbahagia ini. Waktu minggu lalu, saya ditawari minggu lalu, namun ada halangan. Alhamdulillah hari ini bisa bermuajahah walaupun secara dunia maya. Sebelum saya sampaikan, saya kirim dulu pantun dulu ya. Ada beberapa pantun, mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk belajar. Pergi ke pasar membeli baju baru berwarna biru. Mencari dunia butuhkan ilmu, menuju surga pun dengan ilmu. Nah, ya. Kita kejar dunia dengan ilmu, ngejar surga pun dengan ilmu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara semangat untuk belajar. Saat langit turunkan hujan, bunga layu jadi merekah. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Nah, ya. Jadi ilmu ini walaupun sedikit kita amalkan sehingga dia akan terbiasa dan kita akan butuh dengan ilmu dan untuk mengamalkannya. Sehingga kalau ilmu tidak kita amalkan, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu itu harus kita munculkan dengan cara mengamalkannya. Melihat-lihat bunga di taman, taman indah selalu dirawat. Belajarlah dari kesalahan, kelak bahagia akan didapat. Nah, ya. Kita belajar, entah salah benar, coba aja terus. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dari kebenaran itu. Angkat barang di atas bahu, barang besar terasa berat. Bila rajin menuntut ilmu, selamat dunia sampai akhirat. Nah, siapa yang mau selamat dunia dan akhirat, maka tuntutlah ilmu, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Udah kelihatan share screen-nya ya? Ya, ada yang angkat tangan, boleh? Silakan. Gimana? Oke ya. Ya, alhamdulillah. Bisa bahasa Inggris apa bisa bahasa Hongkong nih? Ni hao ma? Ni hao ya, ni hao semua ya. Itu Mandarin, Ustaz. Oh, Mandarin. How Ni hao ya. Ya, alhamdulillah. Tahun lalu lebih dari setahun saya ditawari awal-awal tahun lalu untuk kemana ya? Ke Hong Kong atau kemana? Ke Hong Kong ya. Namun waktu itu masih ada kegiatan. Ternyata nggak lama dari itu corona datang ya. Jadi akhirnya banyak kegiatan yang ditunda untuk keluar-keluar. Jadi alhamdulillah saya mengenalkan diri dulu secara singkat. Ini foto saya bersama istri. Saya dari Palembang. Kelahiran 29 September 1972. Pekerjaan sekarang adalah dosen dan juga selalu berdakwah insyaallah. Dan sejak tahun 2014 menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah sejak 2014 terus membimbing sampai tahun kemarin. Dan alhamdulillah tahun kemarin sampai kena lockdown, paket 23 hari jadi 46 hari ini, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah juga saya juga banyak diamanahin di organisasi. Ada di Ikatan Dai Indonesia, ada di Dai Ambasador Cordoba, kemarin ke Brunei 2017. Dan juga menjadi pengurus Yayasan Perguruan Serasan dan IJMI, Parmusi dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan juga di Yayasan Asob. Nah, ini perkenalan singkat saya.
Itu ada tadi nomor HP saya ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji ulang tentang materi tentang hadis yang dibukukan oleh Imam Nawawi dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab disebut dengan buku yang dikumpulkan ada 40 hadis. Disebut, memang sebutan bukunya Arba'in ya, kitab Arba'in, hadis Arba'in, ada 40 hadis di dalam kitab itu. Namun ini isinya lebih dari 40, ada sekitar 42 hadis. Hadirin jamaah yang kami muliakan, di hadis yang ke-15 ini, di dalam kitab An-Nawawi ini, ya, karangan Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Muhyiddin Mistu, di dalam kitab Al-Wafi, jadi dituliskan tentang menyelami makna 40 hadis Rasulullah. Jadi hadis ini, di dalam kitab ini itu dijelaskan secara rinci, baik kosakata yang penting, termasuk apa intisari dari ajaran dari hadis tersebut. Nah, jadi berkaitan dengan salah satu hadis Arba'in itu, yaitu hadis yang ke-15 tentang etika orang beriman. Di dalam hadis yang ini, paling tidak dia mencakup tentang ucapan, ya. Ucapan yang baik, lalu bagaimana menghormati tamu dan bagaimana menghormati tetangga. Apa isi hadisnya? Hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Nah, ternyata dalam hadis singkat ini ada sambungan hadis berikutnya, yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, alhamdulillah ada lagi kelanjutan dari hadis ini, yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, jadi di dalam hadis ini, apa pentingnya urgensi hadis ini? Jadi urgensi hadis ini menurut Ibnu Hajar radhiyallahu an, bahwa hadis ini termasuk jawami'il kalim. Ya, jawami'il kalim. Apa artinya? Yaitu ucapannya singkat tapi padat. Ya. Jadi dalam satu hadis ini isinya paling tidak ada 3. Makanya disebut Ibnu Hajar tadi, dia singkat dan padat. Ya, singkat dan padat. Nah, lebih lanjut kata Ibnu Hajar ini bahwa saking pentingnya ini mencakup 3 hal, ya. 3 hal yang terinci walaupun dalam hadis yang singkat dan padat tadi. Apa itu? Itu menghimpun tentang berbagai akhlak terpuji. Di antaranya adalah baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Ya. Nah, jadi ucapan dan juga perbuatan. Lalu lebih lanjut, menurut beliau bahwa hadis ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita hafalkan dan terutama kita amalkan. Nah, supaya kita memahami hadis dan kita ajarkan. Paling tidak ada intinya, ya. Lalu apa saja sih pemahaman dari kandungan hadis ini? Nah, pemahamannya yang pertama, ini kalau ditulis dalam kitab An-Nawawi ini lumayan banyak, ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Itu ada paling tidak ada 10 kandungan, ya. Ada 10 kandungan hadis tentang, padahal dia hadisnya cuma 1, ya, hadis ke-15 ini. Jadi insya Allah kita singkatkan saja, insya Allah cukup, ya. Yang pertama kandungan hadis itu adalah hubungan antar anggota masyarakat. Nah, yang namanya kita manusia ini, kita hidup di dunia ini pasti berbaur, ketemu dengan orang tetangga tempat tinggal kita ketika kita masih kecil.
ketika kita dewasa, ketika berkeluarga, atau kita bekerja dalam negeri, luar negeri, kita bertemu dengan banyak orang. Baik orang yang satu daerah, satu suku, satu kota, satu provinsi, satu negara, bahkan ada yang dari provinsi lain. Bahkan ketemu dengan orang-orang yang berada dari luar negeri. Kayak mbak-mbak, ibu-ibu, malah ke Hong Kong, ya. Ketemu orang asli Hong Kong, ketemu orang luar, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, hubungan yang sangat membaur ini, ketemu dengan siapapun, kita harus dengan menunjukkan akhlak yang islami. Ya. Kita buktikan, ishadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami ini adalah orang Islam, orang yang beriman. Ya. Maka kita tunjukkan akhlaknya seorang beriman itu bagaimana. Di tengah kita bergaul, berteman, bertetangga, satu kantor, ya, atau satu perusahaan, mungkin satu pesawat dan lain sebagainya, sebagai orang yang beriman itu kita tunjukkan kepada orang lain bahwa begini loh orang yang beriman itu, bahwa seperti kata Nabi tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Nah, jadi kita kalau mau ngobrol boleh silakan, tapi ngobrol yang baik. Ngobrol yang saling menasehati. Ngobrol yang saling memotivasi. Ngobrol yang saling menasehati. Baik dalam kesabaran, ketakwaan, ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, membatasi diri untuk berkata yang baik. Berkata yang baik adalah di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Nah, jadi sudah jelas di hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi kita batasi lisan kita ini, mulut kita ini, perkataan kita ini untuk berkata yang baik. Silakan berkata yang baik. Masih banyak yang bisa kita mengenai alam semesta, keindahan alam, tentang luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya, betapa besarnya, betapa luas tingginya ciptaan Allah, baik yang ada di bumi maupun di atas langit dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Nah, jadi kita harus membatasi diri kita. Ada orang yang tidak bisa membatasi dirinya. Kalau ketemu dengan teman, nyelocos, ya. Ngomongnya kayak kereta api, nggak putus-putus. Apa aja dibicarain, entah masalah keluarga, mungkin suami istri, masalah anak, segala. Kalau yang baik-baik enak. Nah, ini seharusnya kita membatasi. Masalah suami istri jangan diumbar keluar, masalah kamar jangan diumbar keluar, ya. Yang masalah-masalah negatif suami istri jangan dikeluarkan, dibicarakan kepada orang lain. Kecuali kalau kita ada masalah suami istri. Dengan orang yang kita percaya, kita sampaikan. Kalau kita ada permasalahan, kita minta nasihat. Jangan sembarang orang. Ya. Nah, jadi kita harus membatasi diri untuk berkata. Kalaupun berkata yang baik. Kalaupun untuk bercanda gurau boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, yang ketiga, kandungan hadis ini yang ketiga adalah banyak bicara yang tidak bermanfaat, penyebab kehancuran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini terlalu banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Maka banyaklah berbicara yang bermanfaat. Kenapa? Kalau kita berbicara yang tidak bermanfaat, ini bisa menjadi penyebab kehancuran dari pembicaraan kita. Bisa jadi pembicaraan kita yang tidak kita batasi, pembicaraan yang kita tidak stop, yang kita tidak kontrol, malah nanti akan menjadi penyebab. Maka kita ingat ada pepatah di negara kita, mulutmu adalah harimaumu. Ya. Maka hati-hatilah kita menggunakan lisan kita, mulut kita untuk berkata. Nah, jangan sampai kejelekan orang lain kita kemukakan, bahkan kita mencemooh, bahkan kita menyakiti hati orang lain, bahkan kita memfitnah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sampai tahap ke tingkat memfitnah orang lain, maka al-fitnah akbar minal qatl. Ya. Maka berbahaya. Berbahaya, ya, bahwa fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Berikutnya adalah
kandungan hadis yang keempat adalah adab bicara. Nah, adab bicara ya. Nah, adab bicara ini ada beberapa hal. Seorang muslim hendaknya senantiasa berusaha membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mengucapkan ucapan yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi yang bermanfaat sama yang diperbolehkan. Dalam mensifati orang mukmin, Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Lagu, ya. Jangan sampai kita lagu berkata yang tidak senonoh, tidak berguna. Nah, ini harus kita hindari. Maka perkataan yang tidak berguna tersebut diantaranya ghibah, ya. Nah, kita jauhi ghibah. Menceritakan kejelekan orang lain. Oh, si Anu itu jeleknya gini diceritakan, ya. Nah, jangan sampai. Udah tuh mencela orang lain, ya, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita hindari. Lalu berikutnya adalah tidak banyak bicara. Nah, adab bicara ini tadi berkata yang bermanfaat. Yang kedua, tidak banyak bicara. Seorang muslim itu hendaknya tidak banyak bicara. Karena dengan banyak bicara, meskipun dalam hal yang dibolehkan, bisa jadi menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang ataupun makruh. Nah, Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah. Karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah akan membuat hati keras. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi kalau kita banyak berbicara yang bukan mendekatkan diri kita untuk berzikir, untuk mengingat Allah SWT, maka banyak bicara ini akan membuat hati kita keras. Kalau hati kita keras, susah kita akan menerima masukan. Sukar kita akan menerima nasihat dari orang lain. Ya. Oleh karena itu, kurangi berbicara yang banyak, tapi yang untuk bermanfaat, untuk memberikan untuk tausiah, ya, untuk saling menasihati, untuk mengingatkan dalam kesabaran, ketakwaan kepada Allah, dan jangan sampai berbuat maksiat. Barang siapa yang banyak bicara tentu banyak salahnya. Ini menurut Umar bin Khattab, ya. Barang siapa yang banyak salahnya tentu banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. Nah, ini Umar radhiyallahu mengingatkan kepada kita. Ya. Samping hadis tadi Umar pun mengingatkan kalau kita itu banyak bicara maka hati-hati, ya. Nanti bisa jadi banyak salah, banyak dosa dan tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ada adab bicara yang berikutnya adalah wajib berbicara ketika diperlukan, ya. Nah, ini etikanya, ya, dalam berbicara itu. Jadi kita wajib berbicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau untuk berdakwah silahkan sampaikan sebanyak-banyak yang bisa kita sampaikan. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Sampaikan kalau teman kita kalau ada yang terlena, ya, sehingga keimanannya memprihatinkan, sampai-sampai dia tidak sholat, sampai-sampai dia tidak melaksanakan perintah Allah dalam menjauhi larangan-larangan Allah, misalnya dia berjudi, dia bermaksiat lainnya dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kita ada berbicara yang kita wajib berbicara yang seperlunya, sepentingnya saja ketika diperlukan. Nah, itu ada bicara, ada 3 itu. Yang berikutnya, yang ketiga, kandungan hadis yang kelima, yaitu berlaku baik kepada tetangga. Nah, jadi kandungan hadis yang kelima ini, kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berlaku baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wal yukrim jarohu. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berlaku baik, berbuat baik kepada tetangga. Nah, oleh karena itu menyakiti tetangga merupakan iman yang dapat menyebabkan kehancuran. Ya. Oleh karena itu kita harus berlaku baik kepada tetangga. Di antara tanda kesempurnaan iman dan Islam adalah berlaku baik kepada tetangga. Nah, ini bukti bahwa iman kita bagus. Akhlak kita bagus itu kita baiknya kepada tetangga. Walaupun orang tua keluarga kita baik, tapi kadangkala orang tua keluarga kita itu jauh dari tempat tinggal kita. Kadang kita karena sudah menikah, kita
tinggalnya di tempat lain, ya belum tentu kita dekat dengan orang tua maupun adik-beradik kita. Nah, oleh karena itu orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Ya syukur-syukur itu adalah keluarga atau orang tua kita, syukur-syukur ya. Tapi kalau jauh dari keluarga dan orang tua kita, maka tetangga itu harus kita baiki juga, walaupun mereka bukan orang tua kita, walaupun mereka bukan saudara kandung kita. Karena dari tetangga kita, walaupun kita baru kenal, maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan ya untuk berbuat baik kepada tetangga. Karena ini buah dari iman, bukti dari keimanan. Ya. Nah, yang keenam adalah menyakiti tetangga merupakan penyakit iman yang dapat menyebabkan kehancuran. Nah, ini hati-hati. Ketika kita menyakiti tetangga, bisa jadi berarti iman kita itu rusak. Ya, parah. Kenapa? Rasulullah itu menganjurkan kita berbuat kebaikan, bukan mencari musuh, bukan menyakiti tetangga, bukan menjelekkan tetangga, ya. Tetapi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, jangan sampai tetangga terusik, ya. Jangan sampai tetangga kita itu terzolimi, ya. Jangan sampai tetangga kita itu selalu kita buat menjadi permusuhan. Saya pernah ketemu dengan keluarga saya, ya. Keluarga saya itu tahu-tahu ngajak ketemuan di kantor polisi. Kenapa saya bilang ngajak ketemuan di kantor polisi? Ternyata keluarga saya itu dia ingin mendamaikan, ada keluarganya yang menjadi tetangga tetapi bermusuhan. Nah, ini naudzubillah min dzalik, ya. Ternyata ada loh di suatu masyarakat, ya, seorang perempuan kerjaannya mencari permasalahan, ya. Kerjaannya itu dia membuat kericuhan, memancing. Nah, dia memancing. Ternyata seorang perempuan ini, seorang ibu-ibu ini, dia nyuruh anaknya ke tetangga. Tetangga itu punya kebun, ya, punya pohon buah-buahan. Dia nyuruh anaknya, "Nak, kamu bawa parang, kamu rusak pohon itu, ya, pohon tetangga itu." Ini seorang anak kecil yang ngikut aja, ya. Jadi seorang anak tadi suruh ibunya, udah diambilnya parang, dikapak-kapaknya kayu pohon itu. Akhirnya tetangga itu marah. Seorang ibu tetangganya marah. Nak, kenapa kamu kapai pohon saya itu? Ini pohon buah kami, jangan diganggu. Akhirnya anaknya marah, nangis, ya, ngadu kepada ibunya. "Bu, saya dimarahin oleh ibu tetangga itu." Ya, padahal dia hanya ditegur oleh tetangga tadi yang punya pohon itu. Akhirnya dia ngelapor sama ibunya yang memerintahkan dia untuk merusak pohon buah tadi. Akhirnya dia temui ibu tetangga. "Kenapa kamu ini?" Akhirnya ribut, ya. Ribut, berantem, akhirnya pukul-pukulan. Biasa kalau perempuan pukul-pukulan, bertarikan rambut, ya. Wah, tarik rambut, ya, tarik sana, tarik sini. Akhirnya berantem. Nah, nggak lama itu disapih oleh suami yang punya kebun tadi. Datang suaminya yang punya kebun, dilerainya, dipisah. Udah. Kok tetangga kok bermusuhan? Saudara kok bermusuhan? Padahal dia masih sepupu, ya, masih tetangga, masih keluarga dekat. Akhirnya suaminya bisa menyapih, ya. Dipisahkannya dua ibu-ibu tadi, satu istrinya, satu tetangga tadi yang berantem, yang sampai berkelahi, tarik-tarikan rambut, ya. Nah, akhirnya seorang ibu yang tetangga tadi yang punya kebun tadi, dia pulang diajak oleh suaminya, masih dekatan rumah, ya. Akhirnya suaminya mau menuju motor, ternyata istrinya datang duluan. Istrinya ini ke motor terlebih dahulu, berlari ke motor duluan, dia mengambil parang, ya. Nah, ternyata di motor suaminya itu kan ada parang. Istrinya terlihat. Nah, ini jangan-jangan suaminya emosi, ibu yang nyuruh anaknya merusak pohon buah tadi, takut suaminya melihat parang itu diambil, dia takut, dia tusuk, dia kapakkan kepada ibu yang nyuruh anaknya merusak pohon tadi. Akhirnya ibu-ibu ini tadi,
dia khawatir itu, akhirnya dia selamatkan pohon itu kampak tadi, ya. Kampak tadi, parang panjang tadi dia pegang, ya. Akhirnya dilihat oleh ibu yang nyuruh anaknya merusak pohon tadi. Dilihatnya malah marah dia. Nah, kamu mau membunuh saya katanya. Kamu mau mengapak saya. Akhirnya ibu yang menyuruh anaknya yang merusak pohon tadi melaporkan ke polisi. Ya. Dilaporkannya ke polisi, buatlah dia laporan. Akhirnya ibu yang megang parang tadi, padahal ibu itu megang parang bukan untuk menakuti, bukan untuk mengancam membunuh. Dia tuh hanya menyelamatkan, dia megang parangnya supaya suaminya tidak melihat parang tadi, supaya suaminya tidak mengambil parang, tidak membacok ibu yang nyuruh anaknya merusak pohon buah tadi. Nah, itu tujuannya. Dia bukan untuk mengancam, dia bukan untuk membunuh ibu yang bermusuhan dengan dia tadi. Ya. Nah, ini akhirnya dilaporkanlah ke polisi, dia difitnah, dia tuduh bahwa ibu yang padahal menyelamatkan parang tadi, difitnahnya dia akan mengancam membunuh dirinya. Akhirnya dilaporkan ke polisi. Ternyata ibu yang dilaporkan ke polisi yang megang parang tadi akhirnya ditangkap oleh polisi. Ya, tangkap polisi, akhirnya dia laporkan polisi, terus kalau mau damai harus bayar. Ya. Nah, kalau mau damai boleh, tapi harus bayar 30 juta. Nah, akhirnya masih keluarga saya juga diminta untuk mendamaikan. Ya, keluarga saya tuh dia SH, sarjana hukum, dia ngerti hukum, dia kenal juga banyak polisi. Akhirnya dia damaikan yang dua ibu-ibu yang bermusuhan tadi, yang berantem tadi. Akhirnya dia damaikan. Alhamdulillah karena mereka ini masih keluarga, nggak jadi dibayar 30 juta. Nah inilah mbak-mbak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ya. Ini seorang ibu yang na'udzubillah mencari sangat jelek sekali ya. Dia profesinya mencari masalah ya. Mencari masalah, dia pancing masalah di masyarakat, tetangganya itu. Kalau orang itu sampai mengancam dia adukan ke polisi, maka dia akan minta tangkap polisi bahwa ada orang yang mengancamnya, dan orang yang mengancam itu minta damai, maka kalau mau minta damai bayar 30 juta. Nah ini caranya, na'udzubillah min dzalik. Ya, saya nggak tahu apakah ada kerjasama dengan polisi atau bagaimana. Ternyata seorang ibu yang jahat tadi, nah ini mempunyai niat yang jahat, kegiatannya mencari masalah, mencari uang dengan cara memancing supaya dia dapat masalah, supaya dia diancam, ya, diancam dibunuh sehingga dia bisa ngadukan ke polisi. Ya, nah orang yang mengancam pakai parang itu bisa dilaporkan ke polisi, ada hukumnya, ada pasalnya. Ya. Jadi kalau orang minta damai sama dia, bayar 30 juta. Nah, kan lumayan banyak itu 30 juta ya. Mau nabung berapa bulan, berapa tahun. Nah, alhamdulillah bisa didamaikan. Dan alhamdulillah tidak jadi bayar 30 juta. Nah, oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, berlaku baik kepada tetangga ini merupakan suatu keharusan. Ya. Dan kalau kita menyakiti tetangga, berarti ada iman yang rusak di dalam hati kita. Hati kita rusak, iman kita rusak. Dan ini akan menjadi penyebab kehancuran, ya, penyebab kehancuran dari keimanan kita. Yang ketujuh adalah cara berbuat baik kepada tetangga. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuat baik dengan tetangga? Ada banyak cara, ya. Yang pertama adalah membantu kebutuhannya. Ya namanya tetangga kita yang paling dekat ini. Walaupun keluarga orang tua kita memang baik, tapi kadang mereka jauh, jadi susah kalau kita ada permasalahan di rumah tangga kita. Bisa jadi misalnya ada genteng bocor, ada air bocor, mungkin ada kebakaran, ada kemalingan, dan lain sebagainya. Orang yang mudah kita hubungi itu, minta tolong, yang mudah kita bantu, yang mendengar suara kita itu tetangga kita. Ya. Oleh karena itu, tetangga ini harus kita buat baik dalam segala hal. Nah, bagaimana cara berbuatnya? Yang pertama membantu kebutuhannya. Biasanya keluarga kita, tetangga kita ini tidak semuanya orang kaya, ya. Tidak semuanya juga orang berpendidikan, pangkat tinggi, dan tidak semuanya juga orang fakir miskin dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Oleh karena itu, ketika ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, mungkin dia perlu kendaraan kita, kalau ada yang ingin berobat ke dokter atau yang ada emergensi, maka kita berbuat baik, kita bantu mereka. Atau masalah keuangan, ada mereka masalah susah untuk makan, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini,
orang-orang biasanya mencari penghasilan harian dengan berdagang harian. Ya bagaimana dia akan mendapatkan penghasilan kalau dilarang berdagang, berjualan di dalam kondisi pandemik ini? Nah, oleh karena itu mungkin ada yang terdampak tidak berjualan, PPKM, pembatasan berkegiatan sosial di luar. Maka ini tanggung jawab kita bersama sebagai seorang tetangga. Walaupun dia bukan keluarga kita, walaupun dia bukan saudara sekandung kita, tapi tetangga itu wajib kita berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena ini perintah Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Maka kita harus memuliakan, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, caranya adalah dengan membantunya. Yang kedua, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya buku-buku kita, buku anak-anak kita berikan kepada anak-anaknya yang masih membutuhkan buku, anak-anak kita misalnya. Mungkin pakaian sekolah, ya. Atau bisa jadi lebaran, kalau kita punya ada rezeki lebih, boleh kita berikan. Misalnya lebaran kita berikan pakaian atau kain atau makanan dan lain sebagainya. Nah, jangankan masalah yang pokok, ya. Masalah yang lain saja, yang tidak terlalu penting juga, misalnya ada kita dengar dia ulang tahun, boleh kita kasih hadiah, ya. Karena salah satu untuk memperkuat hubungan yang baik itu dengan cara memberikan hadiah. Apalagi kita tahu, besok nih tetangga saya ini ulang tahun. Apalagi Facebook itu, kalau kita buka Facebook, kita berteman dengan tetangga, dengan keluarga kita. Kita tahu siapa yang ulang tahun pada hari ini. Besok itu diingatkan oleh Facebook. Teman saudara besok berulang tahun. Itu dikasih tahu oleh Facebook, ya. Nah, ini kalau kita rajin, kita ingin memperkuat hubungan yang baik pada saudara kita, teman kita, maka bisa jadi dengan mengucapkan doa, mabruk fi umrik misalnya. Terus kita kasih hadiah, kado dan sebagainya. Nah, ini akan membuat senang tetangga kita, keluarga kita. Nah, yang berikutnya memberi hadiah, ya. Memberi hadiah. Pada saat ulang tahun dia, miladnya, ataukah dia berprestasi, kita kasih hadiah. Ataukah dia mendapatkan suatu profesi yang terbaik misalnya, ya, penghargaan. Nah, kita kasih ucapan selamat dan lain sebagainya. Nah, intinya kita bahagiakan diantaranya dengan memberi sesuatu, entah hadiah dan lain sebagainya. Nah, itu cara berbuat baik kepada tetangga. Kandungan hadis yang ke-8 adalah menghormati tamu. Nah, ini kelanjutannya yang ke-8, menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamu. Ini Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tradisi di Arab Saudi, di Timur Tengah, seorang yang datang ke rumahnya, itu disambut dengan luar biasa. Saya sering mendapatkan cerita dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bekerja di Timur Tengah, bekerja di Mekah, di Saudi, di Jeddah, itu mereka bercerita. Kalau mereka datang ke saudara, keluarga, teman, syekh yang di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, di Mekah atau di Jeddah itu Masya Allah, orang Saudi itu sangat senang, ya. Seluruh makanan itu disiapin, minuman ada berapa macam dikeluarin, panas, dingin, buah, jus apa segala macam keluar, kopi, teh, susu segala macam dikeluarin. Apalagi kambing bakar, ya, nasi minyak, Masya Allah. Itu tradisi mereka yang luar biasa. Dia sangat ingin menyenangkan keluarganya, sangat ingin menyenangkan tetangganya, sangat ingin menyenangkan tamunya, ya. Bahkan tamunya dia berikan servis luar biasa, sampai kalau misalnya tetangganya atau temannya itu dari luar kota sampai menginap sampai 2 hari 3 itu diservis habis-habisan, ya. Nginap gratis, makan diberikan yang terbaik, Masya Allah. Makanan, minum itu berlebihan, Masya Allah, ya. Nah, ini cara mereka di Arab Saudi. Kenapa mereka mengamalkan hadis ini? Nah, dan alhamdulillah kita lihat juga di Indonesia, Masya Allah, saya juga sering terjun ke masyarakat ketika mengadakan suatu survei. Kita datang ke rumah penduduk itu, Masya Allah, itu disambut oleh bapak-bapak, ibu-ibu di sana. Kita dengan cara yang baik, kita bertamu, ya, mengucapkan salam, diterima, ya, alhamdulillah kita diterima. Waduh, itu disiapkan makanan, minuman, Masya Allah. Padahal nggak kenal, ya, apalagi yang kenal.
Bagi yang kenal sampai diajak makan malam, makan siang, ya. Semua menu itu dikeluarin, mana menu yang terbaik. Ini Masya Allah. Ini cara mereka, cara orang Islam mengikuti sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul dengan menghormati tamunya. Nah, ini luar biasa ya. Ternyata di Arab Saudi, ternyata ada juga banyak di Indonesia kita temui. Nah, yang ke-9 adalah menerima tamu dan bertamu. Adab menerima tamu. Nah, menghormati bisa dalam bentuk bersikap ramah ya, berbicara lemah lembut dengan baik, bersegera menyajikan jamuan ya, termasuk menjamu dengan makanan yang ada atau lebih baik dari yang dimakan keluarganya. Nah, bisa jadi kita memberikan jamuan yang lebih baik dari yang kita makan. Nah, ini biasa diamalkan oleh Rasulullah dan orang-orang Arab ini, Masya Allah. Nah, bahkan selama berhari-hari ya, sampai 3 hari 3 malam kalau kata Rasulullah. Ini kewajiban tuan rumah untuk menservis habis ya. Mau makanan, minuman, tempat tinggalnya itu disiapin. Nah, ini sunnah dari Rasulullah SAW. Cara kita, adab kita, etika kita menerima tamu dan menghormatinya. Nah, jadi kalau dia menurut Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jamuan bagi tamu itu jamuan bagi tamu ya, itu selama 3 hari. Sedangkan jamuan yang lebih baik dari makanan yang dimakan anggota keluarga adalah sehari semalam. Lebih dari itu maka dianggap sedekah. Nah, sehari semalam itu tanggungan kita, selebihnya itu kita bersedekah. Dan yakinlah orang yang bersedekah itu tidak akan miskin. Orang yang bersedekah itu dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, baik dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk finansial, keuangan bertambah ya. Termasuk dalam bentuk keluarganya bahagia, tenang, aman, tentram dan seterusnya. Nah, karena itu mari kita menghormati tamu, mari kita sambut tamu dengan senyum, dengan ramah ya. Tawarkan makan, minum ya, berikan yang terbaik. Maka inilah adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah urgensi penerapan hadis. Pentingnya penerapan hadis ini, menerapkan isi hadis ini sangat penting. Kenapa? Karena akan menciptakan persatuan dan persaudaraan. Ya. Persatuan, kita akan bersatu, persaudaraan kita akan semakin kokoh, walaupun bukan satu orang tua, bukan saudara kandung, walaupun kita baru ketemu sama Islam, Masya Allah. Kenapa dalam Islam itu innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu dzata bainikum. Maka apabila ada yang berselisih, ada yang berdebat, ada yang bermusuhan, maka kewajiban kita untuk mendamaikannya. Jadi kewajiban kita, tugas kita bersama. Jangan di kompor-kompor udah berantem aja, saya bantu keroyok. Oh jangan, ya. Sebagai seorang muslim kita bersaudara, maka nggak boleh ada yang bermusuhan. Kalau ada yang berselisih, paham, berbeda pendapat, ada yang saling ejek, saling itu kita damaikan. Nah, ini kewajiban kita semua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia sangat penting untuk menerapkan hadis ini, kita sebagai apalagi orang beriman, karena akan menciptakan persatuan dan persaudaraan, serta menyingkirkan semua perasaan dendam dan dengki. Ya, manusia senantiasa hidup berdampingan satu sama lainnya, hampir semuanya pernah bertemu ataupun kedatangan tamu. Jika setiap tetangga menghormati tetangganya dan setiap orang memuliakan tamunya, niscaya masyarakat akan baik karena telah tercipta persaudaraan dan rasa saling menyayangi. Apalagi jika semua anggota masyarakat komitmen terhadap berbagai adab yang ada dalam hadis di atas, berbicara yang baik dan diam. Ya, maka Masya Allah. Saya punya pengalaman di luar negeri, baik ketika saya tugas berdakwah di Brunei Darussalam itu Masya Allah. Saya berdakwah di sana diantar jemput pakai kendaraan, ya. Makanan Masya Allah disiapin. Malah ustadznya kita disuruh makan duluan, ya. Ustadz silakan Ustadz duluan, Masya Allah, ya. Ini luar biasa persaudaraan, persatuan di Brunei Darussalam. Saya yakin termasuk juga di Hong Kong, ya. Ini Masya Allah di Hong Kong ini saya dengar pengajian Masya Allah aktif sekali, ya. Sangat perhatian dan ada yang sakit, ada yang meninggal saling tolong menolong. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Jempol 4 deh untuk jamaah Majelis Taklim Hong Kong, ya. Nah, ini berarti saudara-saudari
mbak-mbak, ibu-ibu semua, masya Allah mengamalkan sunnah Rasul. Ya. Nah ini istiqomah dalam berbuat baik, baik dari perbuatan kita, ucapan kita, hati kita, pikiran kita, selalulah untuk persatuan, persaudaraan, untuk berbuat baik. Maka insya Allah ini akan terasa. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman tinggal di luar negeri 4 tahun, nggak pulang-pulang ke Indonesia selama 4 tahun. 2003 sampai 2007, ini masya Allah. Walaupun saya kangen dengan orang tua saya kangen dengan orang tua istri, ya, dengan keluarga besar di Palembang. Tapi masya Allah selama 4 tahun kerinduan kami 4 tahun itu alhamdulillah bisa diatasi. Bagaimana mengatasinya? Yaitu berteleponan terus, ya, setiap minggu berteleponan sama orang tua, sama adik-adik. Bahkan ada rezeki kita transfer ke Indonesia. Dan luar biasanya lagi, yang kedua adalah kami merasakan ada orang tua, ada paman bibi kita, ada nenek kita, berada kita di Australia. Kenapa? Karena majelis taklimnya rutin, ya. Majelis taklimnya rutin setiap Sabtu malam Ahad, ditambah lagi pengajian ibu-ibunya, ditambah lagi ada pengajian bapak-bapaknya, ya. Ini masya Allah. Jadi 1 minggu itu bisa berapa kali pengajian? Ini luar biasa. Sehingga dengan seringnya bertemu, berdiskusi, saling tausiah, saling mengingatkan, maka masya Allah serasa kita mempunyai orang tua sendiri di sana, ya. Maka alhamdulillah jadi nggak terlalu kangen banget dengan orang tua. Kenapa? Seperti kita sudah punya adiknya atau kakaknya orang tua kita di Australia. Ini masya Allah. Sehingga kalau pulang itu masya Allah itu pada bertangisan, ya, melepas siapa yang pulang itu. Dan alhamdulillah silaturahimnya berjalan terus, baik di Lebaran maupun Ramadan maupun di luar Ramadan. Persatuan itu masya Allah melalui pengajian, pertemuan, ya, ini luar biasa, sering diadakan. Maka kekuatan ukhuwah Islamnya luar biasa. Padahal kita nggak kenal sama sekali, baru datang ke Australia, baru kenal di sana, kekeluarganya dekat, kayak kita keluarga dengan adik-beradik kita, sangat dekat, masya Allah. Inilah indahnya ukhuwah Islamiyah. Hebatnya Islam itu karena dasarnya adalah iman, Islam, ya. Kalau siapapun dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia adalah seorang muslim, dia adalah saudara kita, maka tugas kita sama-sama untuk saling membantu, saling menolong, ya. Baik dalam masalah musibah, masalah syukur dan sebagainya, selalu bersama, saling menasihati, saling membantu. Ini subhanallah, persaudaraan luar biasa kuatnya. Barangkali ini saja dulu yang pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan materi hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau mungkin menambahkan, silakan. Nah, mungkin saya cukupkan di sini dulu. Silakan kepada moderator untuk memimpinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirat, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridho ilahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah kami dipersilahkan. Yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Halimah Ustaz. Waribay. Ya. Mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Apa landasan untuk Ustaz mau kita menjalani teman Ustaz. Ada teman-teman lama Ustaz yang kesehariannya itu sekarang maksudnya jauh dari agama gitu. Kemudian dengan tidak ada niat jelek, saya meninggalkannya gitu. Maksudnya saya lebih cenderung ke temannya sih di Indonesia Ustaz, tidak sering menghubungi gitu, termasuk memutuskan silaturahmi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Yang penting kita tidak berniat jelek, ya. Paling tidak say hello pada saat Lebaran, mengucapkan selamat Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha seperti biasa, ya. Ya, pada saat yang hari-hari raya besar aja nggak jadi masalah, ya. Yang penting kita tidak ada niat untuk memutus silaturahim, untuk bermusuhan dan lain sebagainya. Ya, kalaupun memang ada acara atau saling mengundang, silakan, sah-sah saja, ya. Yang penting dalam hal kebaikan, bukan dalam hal untuk bermaksiat, dalam hal untuk kejelekan, ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling menolong dalam ketakwaan, ya, bukan dalam maksiatan. Nah, yang penting kita dalam hal untuk kebaikan nggak jadi masalah, ya. Nah, kalau yang penting niatnya kita ikhlas, kalaupun tidak berkomunikasi tidak jadi masalah. Yang penting jangan sampai ada yang memutuskan karena ada suatu hal yang ada permasalahan. Kalau misalnya ada permasalahan, maka permasalahan itu harus diselesaikan. Kalau dia tidak ada masalah, nggak ada komunikasi aja nggak jadi masalah, ya. Yang penting tidak ada niat kita jelek, juga dari dia juga. Yang penting, kalaupun tidak berkomunikasi, entah dengan telepon atau bertemu langsung atau pertemuan dalam acara, tidak jadi masalah. Yang penting tidak ada niat untuk memutus silaturahim. Dan yang paling penting adalah walaupun tidak ketemu, kita saling mendoakan, baik kepada teman-teman dekat maupun teman-teman yang jauh ataupun sesama seagama. Makanya dalam Islam pun kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk saling mendoakan. Kan kita lebih umum lagi, kita mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat, ya. Nah, itulah makanya sampai pentingnya mendoakan kaum muslimin muslimat itu sampai dia menjadi rukun dalam khutbah. Dalam khutbah Jumat itu wajib mendoakan kaum muslimin muslimat, ya. Entah yang kita kenal atau enggak, entah laki atau perempuan, entah tua atau muda, itu kita doakan semua. Dan ini menjadi suatu rukun. Rukun itu enggak boleh ditinggalkan, ya. Salah satu rukun khutbah Jumat dan khutbah sholat yang lain, itu ya dalam khutbah itu tidak boleh meninggalkan untuk berdoa kaum muslimin muslimat, ya. Jadi baik laki maupun perempuan. Berarti kita secara general, secara menyeluruh kita saling mendoakan. Dan yang doa paling afdol itu mendoakan keluarga kita, saudara kita, teman kita tanpa dia mengetahuinya. Apalagi kalau dia minta doakan, ya kita bantu doakan. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada menambahkan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umainah, saya dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Yunong. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya, Tadi mengulas dari ulasan Ustadz yang di atas, masalah estetika orang beriman, berucap baik, menghormati tamu dan tetangga. Terus bagaimana cara saya mempraktekannya supaya hati ini ikhlas ketika bertemu sama teman, tangga atau ada tamu, mulut kita tuh tidak bergibah gitu Ustadz. Sedangkan kalau kita menghormati tamu kan kita harus ngobrol, ketemu sama teman harus ngobrol, supaya kita menghindari gibah itu bagaimana Ustadz, dan kita melaksanakan apa yang Ustadz utarakan tadi dengan hati ikhlas. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kita tetap berkomunikasi, ya. Berkomunikasi, bersosialisasi, apalagi ada tetangga, ada keluarga, ada sahabat dekat. Ya, inti pembicaraan kepada Allah dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka mengajak kepada perbuatan baik dan mungkar. Walaupun di luar konteks itu, boleh kita ngobrol, bertanya tentang keluarga kita, ya. Mungkin ketemu dengan teman kita, dengan keluarga kita. Bagaimana anak-anak kamu yang pertama, 2, 3, 4 udah sekolah apa udah kuliah belum? Nah, kan itulah inti pembicaraan kita. Yang tidak boleh itu adalah membicarakan kejelekan orang. Oh, si Anu itu, wah dia tuh suka selingkuh, suka bermaksiat, suka ini. Nah, nggak usah kita membicarakan kejelekan orang lain. Kalaupun kita ingin menasihati, ya kita kasih solusi, kita nasihati, kita
kita sampaikan ya. Kalau dia ada perbuatan maksiat kita ingatkan. Nah, ini kewajiban kita juga. Tapi kalau pembicaranya maka jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang lain ya. Misalnya ada teman kita itu kalau tidurnya ngorok ya. Wah, itu tidurnya ngorok ya, kita ceritakan sama si A, si B, si C, kita ceritakan semua. Itu kan nggak enak dia. Itu sesuatu yang di luar kemampuan dia ya. Semua orang pasti nggak mau tidurnya ngorok ya. Kenapa? Ngorok itu bisa mengganggu orang yang tidur yang di sebelahnya. Kalau dia suami istri ya nggak bisa mengganggu suaminya atau istrinya. Tapi itu sesuatu yang wajar juga kalau ngorok itu, karena kita kadang kecapean ya. Nah, biasanya orang yang capek. Tapi kadang juga memang karena ada penyakitnya. Nah, jangan sampai kejelekan dia tadi, ngorok tadi misalnya, itu sampai diceritakan kepada orang lain. Dia juga akan malu. Bahkan kalaupun kita yang ngorok misalnya, kita diceritakan kepada orang lain, kan kita juga nggak mau, nggak enak. Nah, oleh karena itu, jangan sampai sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, teman kita ceritakan kepada orang lain, itulah berarti kita riba, ya, menjelekkan orang lain. Apalagi tentang masalah hubungan ranjang, tidak boleh menceritakan, ya. Bagaimana kondisi suami atau istri, nggak boleh ceritakan keluar, ya. Kalaupun ada masalah, temuilah ahlinya. Masalah kesehatan, temui dokternya. Masalah keagamaan, hubungin ustadz atau kiai atau syekh. Nah, kita konsultasikan masalah keagamaan. Nah, jadi intinya berbicara tentang kebaikan. Nah, boleh rencana program. Gimana nih ini tetangga, misalnya teman-teman tetangga. Yuk ibu-ibu tetangga RT kita, RT 48, yuk kita gimana nih supaya kita badan kita sehat, ayo kita olahraga bareng misalnya, rombongan ibu-ibu. Nah, itu yang dibicarakan. Nanti siapa yang ngajar senamnya misalnya kan, atau ngajar olahraganya siapa, teknisnya bagaimana. Nah, itu dibicarakan, bukan sampai menjelekkan orang lain. Kalau topik, yang penting topiknya apa, jangan sampai menjelekkan orang lain, memfitnah, apalagi sampai memfitnah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi silakanlah, masih banyak pembicaraan yang akan bisa kita bahas. Bagaimana nih tentang program kebaikan bersama, ya, antar keluarga, antar masyarakat, antar majelis taklim misalnya. Nah, itu banyak sekali pembicaraan. Apalagi kalau kita akan berbicara tentang jamaah di lingkungan RT kita. Nah, gimana nih RT kita nih supaya baik agamanya, sehat, jasmani rohaninya, kantongnya, ya. Jalannya nih supaya bersih, rapi. Itu banyak sekali yang perlu dibahas. Jangan sampai hal-hal yang dibahas itu yang dibicarakan masalah keburukan, kejelekan orang lain, masalah hati, masalah wajah orang lain, mau bopeng atau apa, yang jangan sampai. Walaupun memang kondisinya wajahnya seperti itu, ya jangan sampai dibicarakan, ya. Kita maklumi saja, dan itu nggak usah disampaikan melalui mulut kita dan siapapun. Nah, jadi insya Allah, jadi sesuatu yang tidak dienak didengar oleh seseorang itu, maka jangan disampaikan. Kecuali hal-hal yang baik, yang bagus. Wah, ini alhamdulillah nih Mbak Isna nih, ini pinter nih, dia bisa menjadi moderator, menjadi MC. Gimana sih Mbak supaya bisa jadi moderator? Nah, itu boleh tuh tanya sama Mbak Isna, ya. Tadi yang ngaji itu siapa tadi? Oh, Mbak tadi, oh ini bagus nih ngajinya, gimana Mbak? Supaya kami berani kalau disuruh tampil bisa membaca Al-Quran, kami bacanya bagus nih bacaannya, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Gimana sih Mbak supaya bisa seperti itu? Nah, boleh seperti itu, ya. Jadi bicara tentang hal yang baik-baik. Jadi bisa sharing. Nah, mungkin itu Mbak, ya. Kalau yang lain mau nambahkan silakan. Iya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sedikit lagi Ustadz. Masalahnya itu teman saya kan dia niatnya tuh mau curhat. Dia curhat tentang pasangan hidupnya. Dia menceritakan tentang percintaannya. Ketika saya berpikir dia gibah lah. Tapi kan tujuan dia kan curhat dan mau cari solusi gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kalau dia curhat, dia memahami kita tidak akan menyebar kejelekan atau kejelekan keluarganya kepada orang lain, dia percaya sama Mbak, nggak apa-apa. Nah, berarti dia yakin Mbak Umaina ini bisa ngasih masukan, ya, bisa memberi solusi. Paling tidak dia sampaikan dulu.
Nah, nggak apa-apa. Mbak Umaina sampaikan mana yang Mbak tahu, jangan sampai mengadu domba, ya. Oh ya sudah tinggalkan, oh gitu ya. Jangan sampai ngomporin gitu. Nah, dia kan ingin cari solusi supaya hubungannya baik, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kasihlah informasi yang terbaik, jangan sampai memudahkan mereka untuk berpisah, ya, untuk bermusuhan, bertambah panas, nah, jangan, ya. Jadi sampaikanlah yang terbaik, ya. Kalau memang mereka tidak bisa bersatu lagi, halal untuk berpisah, ya. Nah, tapi kita berikan dulu solusi yang terbaik. Ya, cobalah diperbaiki. Menurut Mbak Umaina itu yang mana permasalahannya, ya? Misalnya masalah komunikasi, wah mereka nih berdua nih komunikasinya suka putus, WA-an aja misalnya. WA-an itu kan Ustadz, itu kadang dianya suka berantem Ustadz. ya. Terus jadi ketika saya nasihatin dianya pun nggak mau dengar. Ujung-ujungnya saya yang berantem sama teman saya itu. Ustadz. Iya. Nah, Habis dianya maka susah sih kalau diomongin. ya, maka WA itu kalau lagi panas jangan diterusin WA, ya. Karena kita membaca WA beda loh dengan ketemu langsung, ya. Baca WA itu bisa tambah panas, bisa tambah bermusuhan itu. Maka ketika kita saling nasihat, berkomunikasi, berdiskusi, ada sesuatu yang sudah panas, ya sudah, ayo kita pending dulu, nanti kita ketemulah kalau sudah dingin, ya, berapa hari kemudian. Nah, jadi kita lihat permasalahannya apa, ya, permasalahannya apa. Ya, itu pun Kalau saya misalnya diam dulu beberapa hari kemudian saya baru hubungin dia lagi, hubungi beliau ya, lagi. betul. Ya, kita redam dulu emosi, ya. Ada yang emosi, ada yang panas, ya. Kita diam dulu, nanti baru bahas berapa hari kemudian sudah enak, sudah bisa ketawa, baru kita bahas. Baru dijelaskan. Kalau dengan SMS, dengan WA itu kadang nggak nyampe pesan kita, beda dengan kita ngobrol langsung, ya. Maka kalau ada membahas sesuatu yang pelik itu, jangan sampai pakai WA, ya. Paling pakai WA tuh janjian aja, pengen ketemu atau telepon langsung. Masih mending telepon langsung. Kadang telepon langsung pun kadang kurang baik kalau untuk berdiskusi, untuk memecahkan suatu masalah. Yang kalau memang jaraknya memang benar-benar jauh, ya sudah, ya. Tapi kalau masih bisa bertemu langsung itu lebih afdol, lebih bagus untuk memecahkan suatu persoalan, dibahas, ya. Nah, jadi kita ketahui dulu apa nih permasalahannya. Apakah cuma masalah miskomunikasi, ataukah memang ada yang nggak jujur, ya. Nah, kalau dia nggak jujur, maka perbaiki, jangan sampai dia tidak jujur. Harus jujur semua, harus open semua. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, ya. Nah, jangan sampai ada orang ketiga yang ngomporin. Nah, jadi kita cari apa sumber-sumber masalahnya, apa akarnya, supaya bisa diberikan solusinya. Nah, mungkin itu Mbak, ya. Iya, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas nasihatnya. Dan saya minta doanya untuk saya khususnya dan teman-teman juga di Hong Kong. Semoga kita bisa istiqomah, selalu bermajelis dan selalu berkata yang baik. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istiqomah insyaallah. Silakan Mbak Isna, kalau ada masih yang lain. Ada berapa banyak yang di sana, Mbak, di Hong Kong? Ribuan, puluhan ribu. Iya, banyak sekali. Puluhan ribu, ya, banyak, ya. Iya. Alhamdulillah hidup, ya, majelis taklim di sana, ya. Alhamdulillah. Yang ada majelis taklim di apa tuh? Di taman apa itu? Taman mana Pak? Di Yunlong ada. Chunwan ada, di hampir di setiap kabupaten daerah ada. Ya, alhamdulillah bisa majelis taklim di taman-taman, insyaallah, ya. Ya, alhamdulillah. Saya sering dengar juga dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya kan punya sahabat dari kecil, agama kami memang berbeda. Nah, tapi saya sekarang sudah nggak pernah komunikasi lagi dengan dia. Karena setiap saya komunikasi dengan dia selalu bilang saya belum ada uang untuk ngulangin uang kamu. Sayanya nggak enak gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Gimana tadi?
saya punya sahabat dari Ya. kecil, dia agamanya Ah, Kristen. ya. Nah, dia kan waktu itu butuh uang, dia pinjam dengan saya kasih. Terus setiap saya hubungin dia, karena dia setiap orang tua saya galungan, dia selalu telepon orang tua saya. Terus kalau saya Idul Fitri, dia telepon saya. Nah, terus pas dia Natal, saya telepon dia, tapi dia bilang, maaf, saya lagi nggak ada uang untuk bayar uang kamu, kata dia gitu. Saya bilang, niat saya silaturahmi, saya nggak Ya, nagih, ya. saya bilang gitu. Tapi dia selalu seperti itu, Pak Ustadz. Terus kadang saya di saat kami nggak hari raya, orang tua saya nggak hari raya, dia nggak hari raya, saya telepon dia lagi. Tapi dia selalu seperti itu. Jadi sekarang saya sudah lama banget nggak teleponan dia. Itu gimana, Pak Ustadz? Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting kita sudah berniat baik dan kita sudah realisasikan, kita amalkan. Kita tidak mau bermusuhan, kita tidak mau mencari musuh, kita mau mencari saudara, mencari teman ya. Jadi yang namanya ukhuwah, ada ukhuwah persaudaraan itu sesama agama, ada persaudaraan itu sama sebangsa setanah air ya. Nah, jadi walaupun dia beda agama, nggak jadi masalah. Kita tunjukkan saja akhlak kita yang baik, berbicara yang sopan santun dan tidak menyinggung, tidak mencemooh orang ya, tidak sombong kepada mereka, dan kita tidak memfitnah, tidak menjelekkan orang lain. Nah, itu sudah baik ya. Tinggal komunikasi aja, paling ya dengan WA atau apa, menanyakan kabar gitu ya. Walaupun tidak menyinggung masalah hutang, kalau dia punya hutang tadi, nggak jadi masalah, sampaikan saja ya. Semoga ya, kalau dia non muslim, kita doakan semoga saudara atau saudari mendapatkan hidayah dari Allah. Nggak apa-apa, doakan aja seperti itu. Nah, inti doanya ya. Nah, jadi tinggal komunikasi aja. Kalaupun lama tidak berkomunikasi, tidak jadi masalah. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang dia punya hutang, tetap harus diingatkan. Walaupun dengan cara yang halus, walaupun jarang-jarang, tetap diingatkan. Jangan lupa ini kalau mohon maaf, misalnya kalau sudah ada bisa diangsur, silakan diangsur semampunya dulu ya, dikasih kemudahan. Akhlak dalam Islam seperti itu. Kalau orang minta waktu, kita kasih waktu. Kalau dia terlalu berat untuk mengangsur 1 juta 1 bulan misalnya sesuai dengan janji. Kalaupun bulan depan atau berapa bulan kemudian dia nggak kuat 1 bulan, ya kita kasih keringanan. Nah, ini hebatnya akhlak dalam Islam. Jadi tidak mengejar-kejar ya. Nah, kita kasih waktu, kita kasih ini. Yang penting dia ada niat untuk mengangsur. Angsurilah sesuai kemampuannya dulu, nggak jadi masalah. Nah, ini akhlak yang baik ya. Nah, jadi kita ceritakan, paling tidak dia kalau bisa dia upayakan untuk melunasinya dengan mengangsur. Nah, jadi walaupun dia beda agama, nggak apa-apa, tetap tanya kabar, gimana, kapan kita ketemu, misalnya waktu kita pulang, misalnya kan. Nah, main ke rumah, misalnya ngopi bareng, misalnya makan bakso bareng, atau olahraga bareng, nggak jadi masalah, walaupun dia bukan seagama, ya. Toh kita tunjukkan akhlak kita yang baik, ya. Bahwa kita berteman bukan hanya sesama umat Islam, tetapi dengan agama apapun, Yahudi, Nasrani, kafir apapun, ya. Tetap kita tunjukkan yang baik. Bahkan kalau ada tetangga kita, baik di Hong Kong maupun di Indonesia, tetangga kita itu misalnya non-Muslim, misalnya ada Mbak Heni masak makanan, masak bakso, kuahnya dibanyakin, kasih tuh tetangga, ya. Karena pada hakikatnya tetangga itu walaupun dia non-Muslim, dia tetap tetangga kita, nggak apa-apa, kasih aja bakso. Ada ikan asin dikirim dari Indonesia, anterin gorengannya, ya. Jadi ini kita memberikan yang terbaik, ya. Ada yang ada pada kita, kasih buah-buahan kek, sayur-sayuran kek, sop atau apa ya. Nah, ini dalam rangka kita untuk berdakwah kepada tetangga kita. Dan ini untuk membuktikan keimanan kita, untuk membuktikan akhlak kita yang baik, itulah dalam rangka realisasinya. Ya, kita contohkan. Nah, jadi kita tunjukkan dengan akhlak, ya, dengan perilaku, dengan ucapan yang baik. Kalau dengan non-Muslim ya nggak usah sebut Assalamualaikum kalau ketemu. Good morning aja atau bahasa Hongkongnya apa gitu kan. Tanya kabar. Dulu saya waktu di Australia
kami selalu berebut mengucap salam, hello, good morning, how are you? Nah, gitu. Jadi terbiasa, ya. Kadang bule itu ketemu saya pagi-pagi dia sebut dulu, hello Muhammad, how are you? Nah, dia dulu say hello kepada saya kan. Nah, ketika saya duluan melihatnya, saya bilang, hello sir, how are you? Nah, gitu. Kan jadi senang. Nah, jadi kita biasakan. Jadi kalau sudah ketemu terus mencet lip dia duluan, kita say thank you. Oke, thank you sir, thank you miss. Nah, gitu. Nah, biasakan mengucapkan terima kasih. Ini siapapun akan senang, ya. Karena fitrah manusia. Jadi siapapun kalau kita perlakukan dengan baik, insya Allah dia tenang. Apalagi dia non-muslim. Nah, mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik, insya Allah ini akan menjadi salah satu sumber hidayah, ya, yang Allah berikan kepada non-muslim. Nah, apalagi mbak-mbak, saudara-saudara sekalian berada di negara sana yang bukan mayoritas Islam, ya. Nah, silakan, ini kesempatan Mbak Isna, Mbak Heni, Mbak Umaina dan lain sebagainya untuk menunjukkan saya seorang muslimah, ya. Tunjukkan dengan akhlak yang baik, mudah senyum, mengucapkan salam, ya. Tapi jangan assalamualaikum kalau kepada non muslim. Selamat pagi aja kalau dia ngerti bahasa Indonesia, ya. Atau bahasa Hong Kong, ya. Nanyakan kabar, nggak jadi masalah. Nah, mungkin itu Mbak, ya. Ya Pak Ustadz, tapi maaf Pak Ustadz dikit lagi itu Ya, tapi dia sama orang tua masih telepon Pak Ustadz dengan orang tua saya. Kata ibu saya kalau pas hari raya Galungan dia masih telepon ibu saya dan dia bilang, Bu, apa Heni sering telepon? Nah, ibu saya bilang, masih Heni masih sering telepon. Kenapa nggak telepon kamu? Enggak, kata dia gitu. Jadi saya dimarah orang tua saya gitu loh Ustadz. Ya. Katanya saya nggak satu rami, padahal saya masih selalu telepon dia, tapi kadang malah nggak diangkat dengan dia gitu loh. Ya. Karena saya bersyukur dengan dia, apa dari kecil kami main, walaupun agama saya tadinya Hindu, dia Kristen, kami selalu bersatu, kemana-mana selalu bareng sampai sekarang. Hanya gara-gara dia pinjam uang saja, jadi sekarang nggak ada komunikasi lagi gitu Ustadz. Ya. Ya, nggak apa-apa. Bangun aja komunikasi dengan WA atau telepon, ya. Paling tidak say hello walaupun tidak menyinggung dengan hutang dulu, ya. Tapi nggak apa-apa diingatkan juga. Nah, jadi nggak masalah. Dan kalau dia nelpon duluan, titip aja sama ibu. Kalau dia nelpon, titip salam Bu dari saya untuk teman tadi, nah gitu. Itu udah cukup. Yang penting kita niatnya yang baik, ya. Tidak ada niat untuk bermusuhan. Ya, mungkin itu Mbak, ya. Iya Pak Ustadz, makasih pemasukannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke nomor Dompet Duafa Hongkong, konsultasi online 5298-2419. Yang terakhir doa kepada Ustadz Muhammad Taufik Saiman, kami persilahkan untuk memimpin doa.